Alhamdulillah, Oke. alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah, oleh karena kudrat irodatnya kita dapat berkumpul dalam kajian malam hari ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam, uswah kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu kepada para alaihi wasallam. keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang taat patuh kepada ajarannya, yang mana yakinkan diri kita akan mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, sahabat surgaku, pada kesempatan hari ini izinkan saya dengan Kang Gun atau disebut panggilan kerennya Kang Priji ya, akan membersamai Bapak Ibu semua dalam kajian Magnet Rezeki yang disponsori IO-nya oleh B3G, B3G gitu. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang KTMR yang berada dari Garut. Beliau juga sebagai seorang PO yang sudah melanglang buana se-Indonesia. Semoga beliau dimuliakan, dibahagiakan, disehatkan, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sahabat semua, sebelum kepada materi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi yang disampaikan oleh Renovi hari ini, kita akan mendapatkan keberkahan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu MR ini adalah ilmu praktek, bukan ilmu hanya disampaikan saja atau dipahami saja, tapi ilmu ini ilmu yang dipraktekkan. Jadi mohon dengan sangat buat ayah bunda untuk di-off-kan mic-nya supaya kita sama-sama mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan. Sebelum itu kita ngomong kepada Allah supaya dalam kajian hari ini Allah berikan keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan, pemahaman, dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Tidak lupa kita doakan guru-guru kita, wabil khusus Pak Nasrullah, Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah tinggikan derajatnya, disehatkan, diberikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, termasuk buat keluarga kita semua. Tidak lupa buat saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan, dan mendapatkan surganya Allah dengan sangat-sangat mudah karena beliau berjuang untuk menegakkan agama Islam. Bibarakatihi Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa, Teh Fitri. Mangga, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, hatur nuhun Kang Gun, terima kasih atas apa tuh kalau nggak kedengeran Kang Gun. Terima kasih sudah membuka acara Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah muliakan, bahagiakan Kang Gun sekeluarga, sakinah mawaddah warohmah, rumah tangganya, anaknya soleh dan soleha, dan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitupun dengan teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan
meskipun kita berbeda tempat, tapi sebetulnya di dunia kuantum kita adalah satu sama terhubung. Sehingga Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah muliakan, bahagiakan, dan niat untuk belajar ilmunya Allah berikan kemudahan, terutama dalam prakteknya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman, dan khususnya untuk saya sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, untuk materi di kajian online pada malam hari ini, saya juga terima kasih support dari B3G yang sudah memfasilitasi media Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan B3G, siapapun yang memprakarsainya, dimudahkan kehidupannya oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena memudahkan ilmu Maghrib Rejeki ini sampai ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin bisa ke luar negeri ya. Dan materi dari kajian kali ini adalah jika dizolimi. Jika dizolimi. Nah, ini adalah materi yang luar biasa karena saya sendiri ketika membahas semua tentang materi-materi dari Maghrib Rezeki, salah satunya dari jika dizolimi ini, sebetulnya saya sedang ngomong pada diri saya sendiri ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di antara kita mungkin saja kehidupannya pernah dizolimi ya, dizolimi oleh orang lain, pernah disakiti, pernah dihina, pernah direndahkan, pernah difitnah, pernah ya tidak dimuliakan lah, pernah di posisi terendah dalam hidupnya. Mungkin setelah jatuh, tertimpa tangga, kemudian eh, terseret-seret dan tertendang-tendang gitu ya, dan di posisi yang terendah, titik terendah dalam kehidupannya. Mungkin di antara kita pernah apa atau mungkin sedang dalam situasi yang demikian saat ini. Nah, Bapak Ibu pun merasa bahwa oh betapa hinanya aku ini, kenapa saya rendah sekali, kenapa begitu kotornya diri saya sehingga orang lain bersikap begitu terhadap saya, sehingga orang lain bersikap seolah-olah saya ini tidak ada artinya gitu kan. Nah, dalam posisi-posisi seperti itu ya saya pun sebetulnya Bapak Ibu ketika kalaupun teman-teman semuanya sedang dalam posisi itu saat ini, ya, saya sangat paham gitu ya, karena pasti semua orang merasakan titik terendah dalam hidupnya, entah pada posisi sedang dijauhi oleh teman-teman, entah sedang dimarahi mungkin oleh orang tua, atau sedang tidak baik-baik saja dengan pasangannya dan merasa hina, merasa kotor, merasa masya Allah gitu ya, difitnah segala macam gitu, dan pasti semua pernah merasakannya. Dan saya paham perasaan Bapak Ibu sekalian ketika dalam posisi-posisi terendah dalam hidupnya. Dan ada banyak sekali manusia di muka bumi ini yang juga pernah merasakan hal yang sama. Ya, salah satunya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia yang paling mulia sekalipun, paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, beliau pun pernah mengalami fase yang demikian. Jadi kisahnya pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud di depan Ka'bah, tiba-tiba sebagian dari orang kafir Quraisy itu meletakkan tai unta di tubuh beliau. Saking banyaknya tai unta yang eh, yang diletakkan di tubuh beliau, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tidak bisa berdiri. Bayangkan Bapak Ibu ketika bersujud depan Ka'bah, tiba-tiba di punggung Rasulullah itu ada yang meletakkan tai unta, ya kalau mungkin zaman sekarang itu satu keranjang besar gitu ya, dan sehingga Rasulullah sendiri pun tidak mudah untuk berdiri, kesusahan gitu, kesulitan dalam berdiri karena saking banyaknya tai unta yang ada di punggung Rasulullah yang sebagian orang kafir Quraisy lakukan. Masya Allah, dan saking banyaknya ya tidak bisa berbuat banyak gitu, tidak bisa banyak bergerak, dan sampai ketika ada anaknya yang bernama Fatimah kemudian datang dan sambil menangis melihat ayahnya, ya Allah gitu kan, kenapa Rasulullah diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya Fatimah pun anak Rasulullah tuh membuang kotoran-kotoran itu, dan
Rasulullah pun akhirnya bisa berdiri dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada kalanya ketika Rasulullah SAW sebegitu hinanya, apalah diri kita gitu. Bila dibandingkan dengan beliau, seluruh dosa Rasulullah SAW diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi ketika dizolimi, Rasul malah mendoakan mereka yang menzolimi dirinya. Ya Allah, berikanlah hidayah salah satu di antara kedua Umar itu. Jadi ketika ada sebagian orang kafir Quraisy melakukan tindakan itu, Rasulullah berdoa yang baik gitu. Ya Allah, berikan hidayah salah satu di antara kedua Umar itu. Dan Bapak Ibu, kedua Umar itu siapa? Yang satu Umar bin Hizam dan yang satunya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan tahukah Bapak Ibu siapakah yang bernama Umar bin Hizam itu? Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal yang sangat menghinakan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab yang satunya lagi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga kan demikian. Beliau itu dia kerap sekali menghalangi perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW. Namun ya Allah memilih untuk memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab ya dan masuk ke dalam agama Islam. Sebelum itu, sebelum Allah memberikan hidayah, itu tadi banyak perjuangan Rasulullah yang dihalang-halangi oleh Umar bin Khattab. Tapi ketika Rasulullah mendoakan agar diberikan hidayah kepada salah satu di antara dua Umar itu, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan akhirnya Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada saat kita dihina sehina-hinanya, pada saat kita direndahkan orang lain, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat sebetulnya setegar apa kita, mental kita sekuat apa ketika Allah posisikan titik terendah kita dalam hidup. Dan saat itulah Allah ingin melihat kita tegar. Sebenarnya siapa sih yang menzalimi kita, yang merendahkan kita, yang menghina kita? Sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada sedikit pun orang yang mampu menzalimi kita. Karena seluruh yang diciptakan di dunia ini adalah Allah yang mengaturnya. Allah adalah skenario terbaik untuk kita. Allah buatkan skenario terbaik untuk kehidupan kita. Kalaupun seandainya kita direndahkan orang gitu kan, bisa jadi itu adalah zat Allah yang ingin membuat kita sadar, yang ingin membuat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Maka sebenarnya tidak ada orang yang zolim. Jadi ketika kita dizolimi sama orang, sebetulnya bukan orang itu yang menzolimi kita, tapi sebetulnya zat Allah yang ingin membuat kita menjadi manusia yang tegar. Dan Allah ingin membuat kita sadar. Allah ingin kita sadar bahwa kita itu bisa berubah. Kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada orang yang zalim. Tidak ada satupun orang yang menzalimi kita di luar sana. Dan bisa jadi yang menzalimi kita adalah cermin agar kita dapat melihat kesalahan kita di masa lalu yang pernah kita perbuat. Jadi Bapak Ibu ketika ada orang yang menzolimi kita jadikan itu cermin. Oh barangkali orang zolim sama kita ini Allah yang mengutusnya sebagai cermin agar kita menyadari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari muka bumi, cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi ketika ada orang yang menzalimi Anda, Bapak Ibu sekalian, ya ayo sama-sama kita ingat. Mungkin di masa lalu Bapak Ibu, teman-teman semuanya gitu pernah menzalimi orang lain.
Ya kita kadang kan nggak sengaja, secara tidak sadar mungkin menyakiti hati orang yang pernah mungkin bersama kita di sekolahan, atau mungkin secara tidak sengaja kita bisa menyakiti pasangan kita. Secara kita tidak sengaja menyakiti orang tua kita. Kita ngerasa bahwa nggak mungkin saya menyakiti beliau, padahal mungkin kata-kata kita menyakiti dan orang merasa terzolimi oleh kita, gitu kan. Dan, Allah membalasnya gitu, Allah membalasnya sekarang dan Allah ingin menunjukkan, dan itu bukan dari siapa-siapa, tidak ada orang yang berbuat zalim sama kita, hanya zat Allah yang ingin membuat kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga menjadi cermin agar kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, gitu. Dan jika itu terjadi dalam diri kita, bisa jadi, ada satu hal, satu bagian, satu episode dalam kehidupan kita yang Allah ingin kita mereview, kita lihat kembali, kita evaluasi, dan kita belajar untuk mengaudit diri. Apa saja dosa-dosa kita di masa lalu? Barangkali ada ketidaktepatan, ada kesalahan dalam membuat MOU mungkin dengan rekan bisnis kita, atau mungkin, dengan anak kita, atau mungkin dengan pasangan kita, ada hal-hal yang memang belum disepakati secara baik gitu. Dan kemudian ya sudah, terima saja apa adanya gitu kan, ketika ya saat ini banyak ketidakmudahan, banyak hal yang membuat kita menjadi terhina gitu kan, menjadi kita, ya titik terendah dalam hidup gitu ya. Karenanya ya ketika itu terjadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya tidak perlu dikasih jeruk nipis. Apa tuh jeruk nipis? Ya jeruk nipis itu kalau misalnya Bapak Ibu nih Nih, ke ke dapur, dapur. kemudian buka tuh kulkas. Nah di kulkas tuh ada apel, ada pisang, ada jeruk nipis. Nah jeruk nipisnya ambil, potong, dipotong jeruk nipisnya, kemudian tetesi di lidah. Kira-kira rasanya gimana? Gitu kan. Langsung lidah kita berasa kalau jeruk nipis itu, asem ya. Nah, begitupun dengan kehidupan kita, jangan dijeruk nipisi. Ketika orang menghina kita, ketika orang menzolimi kita, ya jangan dijeruk nipisin. Sehingga kalau bahasa anak sekarang itu didramatisir gitu ya, seolah-olah kita itu adalah makhluk yang paling menderita di muka dunia ini gitu. Seolah-olah ya orang lain itu jahat banget sama kita, seolah-olah kok tega banget sih gitu. Ya, anggap saja ini anak jerapah yang sedang ditendang-tendang sama ibunya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya ada yang pernah dengar kisah, cicak dan jerapah ya. Jadi jerapah itu ternyata waktu bayinya itu, pada saat bayi itu ditendang-tendang sama ibunya. Kalau kita nih sebagai manusia melihat, kok tega banget ya ibunya menendang-nendang anak jerapah. Karena ternyata ibu jerapah menendang bayi jerapah itu agar si bayi bisa berdiri. Kalau misalnya tidak ditendang-tendang, itu, kakinya itu bisa melipat, Pak, Bu. Karena jerapah itu kan kakinya itu kan, ini ya, tinggi gitu. Jadi kalau tidak ditendang-tendang, anak bayi jerapah itu tidak akan terbiasa berdiri dengan kakinya. Jadi sebetulnya ibu jerapah menendang bayinya itu untuk kebaikan si bayinya, agar bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri, gitu. Tapi kita yang melihatnya kan, ih kok tega banget gitu ya, ibunya gitu kan nendang-nendang bayinya. Padahal ibunya bermaksud agar anaknya bisa berdiri tegak dengan kakinya, ya kan? Nah begitupun dengan kehidupan kita, ketika kita sedang dijatuhkan Allah, ketika kita sedang ditendang sama Allah gitu kan, ya agar kita menjadi kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadi kuat. Namun tanpa sadar kita justru mendoakan orang yang zolim kepada kita. Dan doanya tuh biasanya seperti ini, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menzolimiku." Bapak Ibu hati-hati teman-teman semuanya, ketika kita merasa terzolimi, ketika kita dizolimi sama orang, doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah. Hati-hati dalam berdoa. Masya Allah, doa seperti ini harus Bapak Ibu simpan atau buang bahkan sampai akhirnya tidak ada lagi doa-doa yang kurang baik yang Bapak Ibu ucapkan kepada orang lain. Ketika kita sedang terzolimi, ya kita harus mendoakan yang baik sebetulnya.
ya. Karena doa-doa yang jelek atau doa-doa yang nggak baik itu justru akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi yang menzolim, jadi hati-hati dengan doa gitu ya. Yang seharusnya kita lakukan jika ada orang yang menzolimi kita adalah berdoa seperti yang dilakukan Rasulullah tadi. Ketika Rasul gitu mendapati ada sebagian orang Quraisy yang menyimpan tai unta begitu banyak dalam punggungnya, ya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diberikan hidayah. Apa yang terjadi? Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa, ya kan? Nah, lalu doanya seperti apa sih gitu? Ya berdoalah yang baik-baik untuk mereka. Kalaulah kita mampu untuk mendoakan yang baik-baik. Doakanlah orang yang zalim kepada Anda, Bapak Ibu semuanya. Berdoalah yang baik-baik untuk mereka. Ya Allah, sungguh suami saya pernah menzalimi saya. Ya Allah, berikanlah hidayah. Ya Allah, dia memukul saya. Ya Allah, dia melukai hati saya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan saya, ada dosa-dosa di masa lalu saya yang memang ya Allah peringatkan lewat sikap suami saya. Dan beri juga hidayah kepada diri saya, ya Allah, agar kuat menerima ujian dan musibah yang Engkau timpakan saat ini. Jadi ketika ada orang yang mungkin menzolimi kita, ya kita harus menyadari bahwa oh mungkin saja kita pernah berlaku hal yang sama di masa lalu. Dan kita harus meyakini ada andil kesalahan saya di masa lalu sehingga orang menzolimi saya. Dan berdoa yang baik-baik, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya. Ya Allah berikan hidayah juga kepadaku ya Allah. Agar aku ya kuat, sanggup gitu menerima cobaan ini. Kalau berdoa yang nggak bagus, kalau berdoa yang jelek, ingat materi kickback ketika kita berdoa kepada orang lain, doa itu akan berbalik kepada kita. Bayangkan ketika Bapak Ibu mendoakan kehancuran untuk orang lain. Apa yang terjadi dengan kita? Ya kita juga hancur. Karena doa itu berbalik kepada kita. Dan doa yang terbaik itu doa mendoakan orang agar orang itu diberikan hidayah, agar orang itu dimuliakan, dibahagiakan, itu akan berbalik kepada diri kita. Nah, jangan sampai balik lagi gitu dengan doa-doa yang kurang baik ke diri kita ya. Apa yang harus kita doakan? Ya kita doakan bagaimana kita mampu mendoakan orang-orang yang telah menzolimi kita. Doakan yang baik-baik untuk mereka. Tapi jika seandainya, Anda Bapak Ibu sudah sampai, "Aduh sebel banget," gitu, "kayaknya aku tuh nggak sanggup gitu ngedoain yang baik-baik buat dia, dia udah zolim banget," gitu ya, udah, Masya Allah gitu ya, kayaknya udah kehabisan, apa ya, udah kehabisan lagi kata-kata gitu untuk, ya untuk menggambarkan apa yang sudah dia lakukan kepada saya dan keluarga saya, misal gitu ya, misal. Nah, ketika itu terjadi, orang yang menzolimi Anda, Bapak Ibu semuanya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan, ya mungkin sudah membunuh atau apa gitu ya dan sebagainya, maka ada doa yang bagus sekali yang diajarkan oleh para ulama. Tapi syaratnya doa ini, Anda, Bapak Ibu semuanya harus betul-betul yakin bahwa orang yang menzolimi Anda itu dia gitu loh. Nah, jadi harus sudah mengevaluasi diri juga bahwa bisa jadi, kezaliman yang diberikan itu adalah karena kesalahan-kesalahan. Jadi yang pertama, Anda harus yakin dulu dia loh yang menzolimi Anda gitu. Jangan sampai, salah sasaran gitu ya, jangan sampai tidak tepat gitu. Nah, kemudian yang kedua harus, mengakui dulu bahwa oh ini ada kesalahan saya di masa lalu sehingga saya dizolimi sama orang, gitu kan. Nah, doanya seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, "Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zolim dengan orang-orang yang zalim juga," gitu. "Ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zolim dengan orang-orang zolim yang lain." Jadi ketika kita tidak sanggup mendoakan yang baik-baik untuk orang yang menzolimi kita, ya kita doakan dia sibuk dengan orang yang zolim yang lain, gitu. Dan tentunya doanya didahulukan dengan bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW ya. Dan kalau ada orang yang menzolimi Bapak Ibu semuanya gitu ya, teman-teman, ya sudah berdoalah agar Allah menyibukkan orang-orang yang zolim dengan orang yang zolim lainnya. Dan berdoa juga
agar dikeluarkan dari neraka dengan selamat. Jadi ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka dengan selamat, jangan sampai gitu masuk, ke neraka gitu gara-gara ini gitu kan. Dan kalaupun kita berdoa, maka doakan agar kita keluar dari kezoliman kita dengan selamat, ya, dari kezoliman mereka ya. Jadi kalau berdoa tuh gini, kalau tidak sanggup mendoakan yang baik-baik untuk orang yang menzolimi kita karena mungkin kita terlalu sakit hati, terlalu banyak, hal yang membuat keluarga kita juga menderita mungkin atau apapun itu namanya, ya doakan, "Ya Allah, sibukkanlah dia dengan orang yang zalim yang lain dan selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkanlah kami dari kezoliman itu." Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, teman-teman semua, yang pertama, kita harus rajin-rajin evaluasi diri. Jangan-jangan kezoliman itu buah dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya sudah, terima saja, ridho dan ikhlas dengan apa yang sudah Allah berikan. Yang kedua, kita doakan kemuliaan untuk orang yang menzolimi kita. Tapi kalau Bapak Ibu, Anda semua teman-teman tidak sanggup gitu ya, mendoakan kebaikan, ya doakan agar orang-orang zalim dengan orang zalim yang lainnya itu saling sibuk hingga mereka lupa, hingga mereka nggak ingat dengan kita. Dan kita akhirnya dikeluarkan dari urusan ini dengan selamat. Gitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Allah saja sanggup menciptakan Fir'aun selama 400 tahun menzolimi kaum Bani Israel. Ya, masa iya Allah tidak sanggup menciptakan orang-orang orang-orang yang zolim yang lain gitu, ya kan? Kaum Bani Israel saja bisa sabar dizolimi dengan Fir'aun selama 400 tahun lamanya, ya. Insya Allah Nabi Musa dan kaumnya bisa sabar. Apalagi kita yang dizolimi orang lain, paling ya orang, memfitnah kita, orang menghina kita paling 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu, bahkan mungkin ya paling lama 6 bulan, setahun gitu kan, ataupun 10 tahun gitu. Itu tidak ada apa-apanya gitu dengan yang Firaun lakukan kepada kaum Bani Israel pada zamannya selama 400 tahun. Jadi, jika ada yang menzolimi kita, ya doakan saja agar kita bisa keluar dari orang zolim itu dengan selamat. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semuanya terhindar dari orang-orang yang zolim dan kita terhindar dari doa-doa yang tidak baik yang kita doakan untuk orang lain. Doakan saja yang terbaik untuk mereka. Kalaupun tidak sanggup, doakan agar kita keluar dari masalah itu atau persoalan itu dengan selamat tanpa harus mendoakan yang tidak baik. Bisa Bapak Ibu? Siap? Harus siap. Karena ya hidup ini adalah sudah Allah buat skenario terbaik untuk kehidupan kita. Jadi ketika ada ketidakmudahan, berada di titik terendah dalam hidup, ya terima saja, ikhlas, ridho, evaluasi diri, audit diri, dan pribadi Magnet Rezeki adalah pribadi yang senang sekali bertaubat, senang sekali beristighfar, menyadari bahwa ketidakmudahan gitu kan, hinaan, cacian gitu kan, ya sehingga kita menjadi rendah di mata orang lain, itu adalah ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Maka dari itu kita menjadi, bercermin gitu, "Oh ya Allah, saya masih banyak yang harus ditaubati." Ya doakan saja orang-orang yang sudah berbuat zolim sama kita dengan doa terbaik kita. Kalau tidak sanggup, ya berdoa yang tadi, "Ya Allah, sibukkanlah dia dengan orang zolim lainnya, agar dia tidak ingat sama saya," gitu. Dan akhirnya ya kita jadi tidak ikut-ikutan dengan apa yang dia lakukan, gitu. Kita dikeluarkan dari persoalan yang memang akan membuat kita terzolimi. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak mudah memang, kita perlu latihan. Oleh karena itu, Magnet Rezeki punya banyak jurus untuk bagaimana kita bisa berlatih untuk, menjadi pribadi yang legowo, yang menerima, bersabar, ikhlas gitu, berdoa yang baik-baik. Ketika kita melihat orang lain di medsos bahagia dengan suaminya, bahagia dengan anaknya, kita tidak hasad, tidak iri hati gitu kan. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, berdoa. Doakan mereka. Ya Allah muliakan, bahagiakan mereka. Ya Allah doakan dan muliakan, bahagiakan mereka. Itu adalah latihan bagaimana kita, bahagia, melihat orang lain bahagia.
Meskipun orang itu ya pernah menzolimi kita. Gitu. Tidak mudah memang, tapi harus latihan. Banyak sekali jurus-jurus yang harus dipraktekkan di magnet rezeki ini. Ada buka perisainya, kemudian menjaga terumbu karang, disiplin kata dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah ya jika dizolimi ini. Nah, Bapak Ibu ya harus pintar-pintar evaluasi diri ketika dizolimi. Oh saya yang salah gitu kan. Saya pernah menzolimi di masa lalu, sehingga saat ini ya posisi saya terzolimi orang. Bukan orang yang menzolimi, tapi zatnya Allah yang menyuruh orang itu menzolimi kita. Agar kita apa? Agar kita sadar, agar kita punya mental yang kuat, agar kita bisa lebih bijak dalam menghadapi eh, semua persoalan yang ada dan hadir dalam hidup kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, siap untuk mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita, siap untuk menjadi orang yang selalu bahagia di segala situasi. Siap, Pak. Masya Allah, Kak Inam Siap. siap. Jadi ya selalu tetap bahagia di segala situasi itu adalah pribadi magnet rezeki. Ya, wah lebih siap, mantap, Masya Allah ya. Luar biasa. Oke. Baik. Sebetulnya untuk materi jika Zoom ini tidak terlalu panjang ya materinya dan baik saat ini mungkin Kang Gun-Gun silahkan saya kembalikan ke Kang Gunggun karena tidak sedikit pun orang yang mampu menzolimi kita karena seluruh yang diciptakan dunia ini adalah Allah yang mengaturnya. Ya kalaupun seandainya kita direndahkan orang bisa jadi itu adalah zatnya Allah yang ingin membuat kita sadar, yang ingin membuat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Jadi tetap semangat menjalani hidup, apapun yang terjadi, jaga energi bahagia. Oke. Baik Kang Gun-Gun, silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada informasi-informasi yang akan disampaikan ya. Oke, terima kasih Teh Fitri sudah memberikan sebuah pemahaman ya, jika dizolimi itu harus seperti apa. Semoga ayah bunda, teteh akang bisa mempraktekkan gitu. Sedikit menambahkan dari Teh Fitri ya tentang jika dizolimi yang harus digarisbawahi ini adanya skenario-nya Allah. Itu harus digarisbawahi. Berarti ada persoalan di diri kita atau kita dari judul itu ada cermin ajaib gitu ya. Itu nanti lagi di pembahasannya. Jadi yang paling pertama itu ini ada skenario-nya Allah dan Allah hadirkan kepada kita. Satu, yang kedua, kalaupun ada persoalan itu bukan persoalan kita. Misalnya orang lain membuat persoalan, ya Allah, orang lain membuat persoalan kepada kita. Sebenarnya Allah jawab itu bukan persoalan dirimu, tapi biarlah dia yang membuat persoalannya. Yang penting kita tidak menzolimi orang lain. Biarkan orang menzolimi kita, biarkan saja. Itu skenario Allah buat kita, terima dengan lapang dada ya. Kalau dari self-talknya ya, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, saya terima semua yang engkau berikan dan saya syukuri hal ini hadir pada hidup saya dan menjadikan saya manusia yang lebih baik lagi. Itu tambahannya. Terakhir yang tadi disampaikan tentang feedback, doakan yang terbaik karena ucapan kita adalah doa, maka doakan yang terbaik buat mereka seperti itu ya. Baik, ayah bunda, teteh, akang, kita sharing ya. Tapi sebelum sharing kita ada informasi dulu dari kita. Saya lagi mencari-cari dulu ya. Dari mana itu ininya? Oh iya iya iya. Izin bentar bentar. Ini kan. Oke, bentar. Bukan dari sini. Oke. Dari sini. Bentar. Oh iya, siap.
Yang pertama itu dari informasi dari ya bahwa ada TFT. Ah, ini nih, maaf, laptopnya lagi keren luar biasa. Lagi lebih. Ada kegiatan namanya TFT, Training for Trainer, yang akan dilaksanakan di Bogor tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan itu langsung oleh founder Magnet Rezeki Pak Allah. Ini mudah-mudahan lagi melalui bentar. Jadi izin ya, jadi ada kegiatan dari ini, ada syaratnya dan ketentuan syaratnya itu sangat mudah sebenarnya, sangat mudah, bahwa yang paling pertama harus sudah ikut STHMR, COMR, TOMR level 2, camp ataupun camp umroh atau camp apa itu namanya ya, super camp namanya, maaf, ada super camp itu boleh ikut. Dan untuk lebih lanjut silakan nanti hubungi para CTMR-nya di tempatnya masing-masing tuh. Nah, ini bisa ya, ada ini mahal. Nah, ada ya, nih ada, nah ini 4 hari lagi buat Bapak, Ibu, Ayah, Teteh yang akan menjadi seorang CTMR di CTMR Bogor tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni 2024 bersama Pak Nasrullah. Tinggal beberapa hari lagi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Silahkan yang sudah atau pengen memuliakan, membahagiakan, mengisiarkan Magnet Rezeki, silahkan hubungi para CTMR-nya di korwilnya masing-masing. Itu. Terus yang selanjutnya nanti saja tentang kegiatan SHMR ya. Nanti disampaikan juga itu tanggal 6 Juli, hari Sabtu, di seluruh Nusantara, insya Allah Malaysia dengan Indonesia ada juga. Nanti kita sharekan, namun saat ini belum sampaikan, mohon maaf. Itu saja informasi yang bisa disampaikan dari tim, dan kembali lagi kepada sesi tanya jawab sharing tentang jika dijolimi pada ayah bunda, monggo silahkan, atau mau mendapatkan keajaiban nih dari materi yang barusan, apa ya gitu, dapat hal yang sangat luar biasa. Tidak ada, kalau tidak ada boleh saya sedikit aja ya. Ini berbicara tentang dijolimi gitu. Tapi sebenarnya tidak dijolimi sih, karena berpikirnya wow keren saja. Jadi kemarin itu ada suatu persoalan yang saya dapatkan sangat membuat tidak nyaman di hati. Gitu. Wow, keren. Ya Allah, gitu. Saya ridho, saya terima, saya syukuri hal ini. Gitu. Dah, gitu. Istighfar. Oh, tidak, masih tidak mudah juga. Gitu. Ya udah, sholat tobat. Dan sholat tobat, tiba-tiba tidak lama kemudian ada yang WA masuk. Kan, Bapak
bisa ngisi di tempat kami gitu. Oh sangat bisa. Alhamdulillah ya Allah ganti gitu berbentuk nominal rupiah ya alhamdulillah gitu. Yang diprediksinya tidak besar alhamdulillah lah. Untuk saya cukup besar gitu. Jadi hal-hal itu saya dapatkan juga gitu. Jadi merasa tidak nyaman gitu. Minggu kemarin itu ya Allah tidak nyaman dengan hal ini ya Allah. Tapi ya udah keren saya terima, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah dan saya syukuri hal ini hadir pada saya. Mungkin ada persoalan yang membuat saya tidak bagus, tidak baik. Alhamdulillah gitu diterima istighfar. Masih tidak diingat lagi hal itu. Cek gitu. Dan tetap ya September juga manusia tidak nyaman gitu. Akhirnya ya disalah tobatin. Alhamdulillah mulai turun ya. Ya itu tiba-tiba telepon ngisi di salah satu sekolah gitu. Gak lama juga langsung. Pak bisa bantu, Pak bisa bantu, pas bisa bantu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi tiap hari ngalir terus aja gitu. Ada ya rezekinya ya berbentuk harta atau uang. Gitu. Nah itu yang saya dapatkan dari materi yang tadi disampaikan oleh Teh Fitri. Sekilas ya ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Bahwa Allah pasti memberikan kebaikan buat kita semua. Oke, siapa lagi yang akan Dahsyat. Kang Gun bertestimoni ya? dahsyat. Dahsyat ya. Jadi ilmu magnet rezeki itu bagaimana kita mengelola hati kita menjadi pribadi yang legowo gitu ya, yang Iya, ikhlas, iya yang betul. sabar gitu ya. Nah, ini ada teman-teman dari webinarnya Bang Toji nih, apa kabar nih? Ada dari ini kolamnya Kang Yoga. Oh Bang Toji. ada. Iya, Bang Siap. Toji nih ada kolamnya Bang Toji yang ada siapa tuh? Ada Mas Antani, ada Ibu Binti Marifatul Wahida, ada siapa lagi nih? Oh, Ya, banyak nih oh, dari atau dari mana aja nih. Apa kabar? Mudah-mudahan baik ya karena mereka ini senang sekali apa mengikuti materi Magnet Rezeki Kang Gun. Jadi oh, setiap alhamdulillah ada luar ini selalu biasa. ikut gitu ya. Ya meskipun tidak dekat ya, meskipun di mana gitu posisinya di seluruh Indonesia gitu. Jadi pada saat Hmm. Zoom ini momen ya, momen Iya, untuk momen berbagi. pas. Iya, 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 iya. Boleh silakan yang mau bertestimoni atau sharing dipersilahkan karena masih ada waktu gitu. Mau Oh, bertanya mau ke teman-teman. boleh Bang Koji ya. Siapa yang mau bertanya ini? Silakan raise hand dulu. Oh, Bu Aidarlia. Oke, pertanyaannya adalah saya pernah dijolimi tapi saya praktek ilmu MR. Akhirnya orang yang menjolimi saya minta maaf dan jadi orang baik. Nah, wih keren luar biasa. Bagaimana Teh Fitri tanggapannya? Ya, keren lah, Masya Allah gitu. Ibu ketika mempraktekkan ilmu ML, ya orang yang menzolimi minta maaf dan jadi baik. Jadi Allah atur tuh di dunia kuantum ya. Allah sudah jadi atur ruhnya agar berbaikan dengan kita. Jadi pas ketemu tuh jadi malah minta maaf gitu, jadi baik gitu. Nah itulah luar biasa. Ketika urusan ketika urusan yang sudah bukan urusan kita, kita serahkan sama Allah, Allah yang mengaturnya, ya itu yang terjadi. Itu kitanya ikhlas, legowo, dan mendoakan yang terbaik, praktek ilmu MR-nya, ya serahkan sama Allah hasilnya, ya Alhamdulillah, Ibu Ida udah keren nih, dahsyat. Wah, subhanallah ya luar Tadi Bang biasa. Toji mau Intinya mau tanya. kita harus bisa. Boleh. Silakan Bang, dipersilahkan. Boleh, Suara silakan. saja nggak apa-apa ya. Suara saja. Boleh, silakan. Ini kalau saya sebaliknya nih. Saya pernah mendolimi, banyak lagi yang didoliminya. Ya Allah. Nah, Keren. pertanyaannya, kalau orang-orang yang pernah kita dolimi sudah tidak punya akses lagi, maksudnya sudah tidak punya akses, minta maafnya kan udah sulit nih, nge-WA, udah nggak tahu kemana nomor WA-nya, mau ketemu juga nggak Ya, mungkin ketemu. Nah, ini jalan keluarnya gimana, Bu, Pak? Kira-kira kalau sudah ya niat insaf, bukan insaf ya, berniat insaf, banyak yang didolimi tapi tidak mungkin untuk bertemu atau berhubungan lagi.
Oke. Jadi Bang Ya, Toji ini silakan Teh. merasa bahwa ya baik, terima kasih Kang Gun. Jadi Bang Toji ini ngerasa bahwa dulu ya alhamdulillah sebetulnya dengan menyadari itu sudah rezeki luar biasa ya. Dengan menyadari bahwa oh ada kesalahan saya di masa lalu yang telah menzolimi banyak orang, tapi saat ini saya meminta maaf juga sudah tidak ada nomornya, mau bertemu juga tidak mungkin, apa yang harus dilakukan. Sebetulnya kalau di seminar itu ada training hybrid ya, ada training di situ kita diajarkan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan dengan orang yang sudah tidak ada, maksud tidak ada, baik sudah meninggal atau bahkan sudah lost contact gitu. Ya kita sholat tobat, sholatin gitu, sholatin dan di situ kita harus self talk juga sebelum sholat tobat, sebelum niat. eh, Ya Allah, saya pernah berbuat salah kepada si A. Kesalahannya apa silahkan ceritakan sama Allah. Setelah itu ya mengakui gitu kan bahwa ya saya ingin bertobat dan lain sebagainya. Ya Allah maafkan diriku dan dirinya. Ya agar ruhnya kita dan ruh orang yang ada di entah di mana itu saling bermaafan gitu. Nah, biarkan Allah yang mengerjakan itu semua. Jadi kalau sudah tidak ada kontak sama sekali ya sholat tobatin. Nah setelah itu baru niat sholat tobat, ya sholat tobatlah 2 rakaat. Ya efektifnya itu satu orang satu sholat. Baiknya satu orang satu sholat. Ketika kita ada 10 orang ya 10 kali sholat tobat. Karena kita kalau bertemu mungkin dianya jadi aneh kok kita ujuk-ujuk datang lantas minta maaf. Hello gitu kan bisa jadi berbalik sama kita. Kemarin kemana aja gitu, dulu-dulu kemana aja gitu. Bahkan jadi nanti panjang gitu, jadi berdebat lah dan lain sebagainya. Ya itulah cara terbaik ya biarkan Allah yang bekerja untuk mengislahkan ruh kita dan ruh dirinya. Nanti Allah kasih solusi terbaik pasti suatu saat. Dan ketika ketemu mungkin nggak sengaja di tempat mana ketika ketemu karena Allah sudah mengislahkan kita, sudah saling bermaaf-maafan di dunia kuantum. Nanti ketika ketemu itu kita sudah tidak lagi apa? Jadi bahasanya sudah jadi bahasa yang baik gitu. Seperti hanya kata Bu Ida tadi ketika sudah Allah kerjakan gitu ya, sudah Allah islahkan di dunia kuantum, ketika bertemu itu malah minta maaf gitu. Nah gitu Bang Toji ya. Jadi ketika sudah tidak ada kontaknya, ketika sudah tidak mungkin bertemu lagi, ya sholat tobat saja gitu. Dan harus memang benar-benar mengakui kesalahan diri sendirinya. Ya sholat tobatnya harus tobat nasuha gitu. Jadi jangan sampai kita tobat tapi mengulanginya lagi gitu. Gitu aja sih. Oh ya, gitu ya. Maaf, Bang Koji sudah pernah ikut seminar atau training kan, Bang? Gimana Bu Fitri jawabnya? Sudah, Oh, sudah Bang Koji teh Kang oh, Yoga itu teh. oh, kan yoga. Ya, ya sudah mah ya, tinggal praktekkan saja. Sudah ada tuh. Intinya kan ilmu ini ilmu praktek ya. Sudah Iya. karena pernah ikut apa training juga, jadi sudah paham tentang apa yang harus saya lakukan. Ya udah, lakukan saja apa yang menjadi barusan disampaikan oleh Teh Fitri. Oke, ini ada lagi nih. Antani, kurang lebih 4 tahun terakhir ini saya merasa dan sangat sadar bahwa saya sedang sedang dizolimi di lingkungan kerja. Mungkin karena pencapaian saya dengan watak saya yang sebenarnya tidak lembut, sampai saat ini saya masih bertahan karena saya masih menjalankan misi untuk membantu orang-orang yang masih ada hubungan dengan lingkup pekerjaan saya. Saya hampir tidak kebagian gaji untuk hal ini. Keren, nggak apa-apa nggak dapat gaji juga. Kemudian itu kan dapat gaji daging ya, kurban untuk hal ini. Tapi hati kecil saya yakin ini ada sesuatu yang harus saya jalani. Bang Toji, jika suatu saat saya ada jalan gajian ribuan dolar, akan saya tinggalkan pekerjaan saya. Keren ini, luar biasa. Nah, ini bahasanya Oh, sudah disiplin kata nih Mas ah, Antani, ya, udah ya, belajar disiplin kata ya, Kang Gun ya. ya, 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 siap, siap.
Saya pernah dizalimi tapi saya praktekkan. Oke, alhamdulillah luar biasa. Oh, Nah, ada Masya lagi. Allah ya. Mendengarkan cerita Boleh. yang dialami Pak Ustadz binti Ma'rifatul Wahidah. Mendengar cerita yang dialami Pak Ustadz mana ini? Ada aja Pak. Oke, bukan mana ya tadi? Mana lagi? Oh, mendengar cerita dari dialami Pak Ustadz dalam penantian akhirnya ada jawaban WA masuk. Apa visi misi tahapan ikhlas terbaik untuk menjalani ujian kehidupan dalam magnet rezeki. Sebab ikhlas itu tidak datang dengan mudah. Ayo, Teh. Ya, ya memang tidak mudah ya ketika kita ikhlas menerima gitu kan, kemudian legowo gitu. Ya caranya seperti apa? Ya latihan untuk berdoa yang baik-baik untuk orang. Latihan bagaimana kita mendoakan orang lain yang baik-baik. Nah, latihan itu mungkin tidak mudah di awal. Yang awalnya, ih kenapa ya saya mesti mendoakan dia? Dia kan zolim sama saya. Dia kan nggak bagus sama saya. Kenapa sih harus mendoakan yang baik? Ya jika tidak sanggup yang tadi itu, Bun, yang tadi kita doakan orang yang memang lagi apa yang menzolimi kita biar sibuk dengan orang zolim yang lain gitu. Nah, jadi step by stepnya adalah praktekkan ilmunya satu persatu, buka perisainya terutama. Jadi kita terus bongkar perisai apa yang mungkin menjadikan kita masih kurang ikhlas dalam menerima segala cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Kita bongkar perisai kita taubat, kita istighfar gitu ya, banyak-banyak kepada Allah gitu kan. Lama-lama hati kita juga lembut sendiri, lama-lama kita juga bisa menerima situasi di mana ya tidak nyaman ya, situasi nggak nyaman di kemudian hari memang tidak mudah. Yang namanya kita manusia ya, yang namanya kita manusia pasti apa ya ada hal yang bikin kita aduh nggak ikhlas banget sih harus baik-baik sama orang yang zolim sama kita gitu. Tapi ya belajar, harus belajar karena ketika kita mendoakan yang nggak baik itu ada jurus kickback akhirnya apa kembali kepada diri kita gitu. Ya latihan lah Bun. Jadi banyak latihan-latihan untuk mendoakan kebaikan untuk siapapun, baik orang yang baik ataupun orang yang menzolimi kita. Muliakan, bahagiakan dia ya Allah, muliakan, bahagiakan, berikanlah hidayah ya Allah. Lama-lama hati kita menjadi lembut, lama-lama kita menjadi ikhlas dengan sendirinya. Begitu pun. Dan yang tadi itu Mas Antani itu profesinya itu ini ya, boleh nggak saya cerita? Oke, ya jadi Mas Andri luar biasa perjuangannya ya dan bahasanya sudah bahasa magnet rezeki banget, sudah disiplin kata gitu kan bahasanya ini dan saya tahu nih profesi Mas Andri itu tidak mudah saat ini ya. Mudah-mudahan ada dengan ya sedang belajar sesuatu yang lebih baik ya jadi pekerjaannya bisa ditinggalkan dan dirubah dengan pekerjaan yang lebih baik yang Allah lebih ridho gitu. Ya kita banyak-banyak berdoa sama Allah agar diberikan kesempatan peluang pekerjaan yang lebih baik gitu dan bisa diridhoi oleh Allah gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan Ibu Binti Marifatul tadi nggak puas ya, jadi bisa ditambahkan oleh Kang Gun-gun. Iya betul, Allah memaksakan. Betul, Allah memaksakan. Iya, Nah, itu. Oh, ditambahkan hal barusan ya. betul. Segala sesuatu itu harus dipaksakan gitu. Yap. Ya, diantaranya untuk menarik energi-energi positif, berbanyaklah dengan tolong ilmu seperti ini gitu. Biar kita selalu dicas energi kita untuk menjadi energi-energi yang baik, energi yang positif, energi yang sangat dahsyat, yang mana efeknya ke sana juga akan bagus seperti itu. Benar bahwa harus dipaksakan gitu. Dan sering-seringlah self talk ya pada diri dikala menemukan hal yang tidak nyaman. Ya Allah gitu. Saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima dan saya syukuri. Ini kenapa harus ada syukuri? Ini momentum yang sangat luar biasa. Pada temukan pertama dapat ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri. Berarti orang yang selalu syukur kepada Allah, Allah akan tambah keberkahan kemuliaan. Jadi
Kalau itu mah ada bahasa wow keren, wow keren, wow keren gitu aja. Kalau menemukan hal yang tidak nyaman seperti itu akan efeknya akan nambah juga kepada ikhlasnya, karena ikhlas ya cukuplah Allah yang lebih tahu ya ikhlas kita dan tidak ikhlasnya kita gitu, tapi kita untuk berusaha untuk menjadi lebih baik, minimal self talknya seperti itu. Yang paling mudah katakan wow keren itu aja gitu. Dari September lain silakan, ada yang mau menambahkan. Boleh Kang Gugun? Boleh. Oh, luar biasa Bunda Mustika, Halo, siap. Silakan. dari Surabaya, Bunda ya. Ya, dari Surabaya ya, Iya, silakan Bu. Surabaya, Bu. Izin menambahkan perihal jika dizolimi untuk teman-teman semua yang ada di kegiatan Zoom malam hari ini. Jadi sebetulnya kalau kita dalam posisi dizolimi, boleh membalas. Boleh. Satu, boleh membalas, tapi dengan membalas yang setara dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Harus setara ya. Kalau lebih dari setara, lebih lebih kita membalasnya lebih menyakitkan istilahnya ya, mohon maaf, nggak disiplin kata, itu nggak boleh. Jadi harus setara. Dan kemungkinan untuk kita bisa membalas setara itu nggak bisa. Karena ketika kita membalas, pasti kita terbawa oleh nafsu kita. Betul begitu ya. Jadi kita nggak akan bisa membalas dengan setara. Kemungkinannya tidak bisa. Kemudian kedua, tidak membalas di dunia, tetapi menuntut di akhirat. Disitulah orang-orang yang suka menzalimi orang lain, di akhirat mereka akan menjadi orang yang paling bangkrut istilahnya. Orang yang tidak beruntung. Orang yang sangat tidak beruntung karena apa yang menjadi amalan-amalan ibadah yang mereka lakukan di dunia akan diberikan kepada orang yang sudah dia zalimi. Yang ketiga, lah ini adalah pribadi-pribadi magnet rezeki, yaitu tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Enak dong Bun gitu. Terus saya dapat apa? Di dunia saya nggak boleh balas, di akhirat pun saya nggak minta tuntutan kepada Allah gitu. Terus saya dapat apa dong Bun gitu. Maka insya Allah orang-orang yang disolimi dan mereka memilih pilihan ketiga itu, yakni dengan menjadi pribadi-pribadi magnet rezeki, Allah langsung yang akan memberikan ganjarannya atau memberikan pahala, memberikan hadiah dari apa yang sudah diperbuat. Jadi kalau kita menuntut di akhirat, istilahnya kalau kita ini disoliminya satu cangkir, maka akan dibalas dengan pahala dari orang yang telah mensolimi kita satu cangkir. Tetapi ketika kita memilih tidak membalas di dunia dan tidak membalas dan tidak menuntut di akhirat, maka ketika di akhirat kita langsung akan diberikan sama Allah bukan hanya satu cangkir, tapi satu galon. Jadi demikian orang-orang magnet rezeki akhirnya memilih tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Mintanya langsung sama Allah. Dahsyat, dahsyat. Terima kasih Wih, Bunda. luar biasa, dasar Bun, luar biasa. Terima kasih. Nah, ada lagi dari yang lain mau menambahkan tadi dari Pak Roni ya, memberikan sebuah kolom chat gitu. Oke, ini Mas Ini Antoni nambah menambahkan lagi kan? tuh. Ya boleh, silakan Bang. Akhirnya ngomong juga. Iya. Itu tadi Ayolah, Bang dari Sahroni. Bunda ya? Halo. Iya, Bunda Mustika. Iya, enggak. Kalau inilah sesuai pengalaman aja kali ya jawabnya ya. Karena kalau sesuai dengan pengalaman itu kayaknya Masya Allah dahsyat ya. Betul. Gitu. Sesuai pengalaman saya. Dulu saya jujur kelas 3 SD itu ditinggal oleh orang tua. Orang tua laki, dan ibu tidak bisa apa-apa pada saat itu. Baca belum bisa, ke pasar pun nggak tahu, kan gitu. Nah, saya pada saat itu orang tua meninggal langsung disuruh pulang sama keluarga dari bapak saya. Silakan kamu pulang ke orang tua kamu karena anak saya yang sudah meninggal, kan seperti itu. Saya masih kecil pada saat itu, belum mengerti apa-apa, tetapi sudah merasakan bahwa saya merasa dijolimi. Karena campur tangan manusia pada saat itu sangat banyak sekali. Bahkan mereka mengatakan, coba Ron, udah ukur aja golok. Kerjakan seperti itu. Udah,
kamu cacah gajah kan seperti itu. Dan saya pada saat itu nggak terpengaruh oleh omongan banyak orang, dan alhamdulillah pada saat itu pengalaman ini menjadi tolak ukur saya sekarang sampai hidup nih. Eh, saya bilang sama adik-adik saya bilang, biarin tanah kita dijual, biarin hak-hak kita diambil oleh adik-adiknya, kan gitu ya. Sama ya orang tuanya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kita insya Allah bisa hidup dengan cara kita sendiri melalui orang tua perempuan kita. Nah, alhamdulillah itu kan gini ya, sesuatu yang kita dijolimi, ada yang dibayar langsung cash pada saat itu kepada kita dan juga kepada orang yang jolimi. Ada juga yang kita dijolimi oleh orang itu, kita dibayar cash ketika kita sudah dewasa, kan gitu. Jarak tempuh saya pada saat itu dengan eh, dijoliminya saya dengan adik-adiknya bapak saya, kalau dari tahun 80, ya tahun 80, sehingga adik-adik saya sekarang sudah besar mencapai tahun 2000, sangat drastis sekali. Keikhlasan saya pada adik saya pada saat itu, saya bilang, ya udah adik saya kumpul 3 orang, ya udah namanya kan ya Mul, Mujar, Mulyana, yuk sama-sama kita doakan semoga engkong yang jual tanah kita penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang seperti itu. Dan juga adik bapak yang menjual tanah kita, yuk kita doakan semoga diberikan kesuksesan. Pada saat itu saya bilang, dan alhamdulillahnya Allah, mohon maaf ini bukan kita sujud ya, Allah memberikan dengan yang berbeda. Ternyata hidup saya dengan adik-adik saya melebihi kehidupan daripada saudara-saudara orang tua saya. Bahkan incing-incing saya, mohon maaf kalau bahasanya itu rumah kita baru bersin, kita tendang mungkin rubuh. Kan gitu ya. Tetapi kita nih yang sudah dijolimi merasa ikhlas pada saat itu sampai sekarang pun, alhamdulillah kita dilimpahkan rezeki yang sangat dahsyat sekali. Dari adik-adik saya bisa bikin rumah sendiri, bisa bikin kontrakan sendiri, semuanya bisa. Saya sendiri, alhamdulillah bisa. Itu berkat daripada kita dijolimi. Nah, makanya saya merasa kalau ada orang yang menjolimi saya, itu sesuatu yang positif buat saya. Umpama saya ditegur, atau saya mungkin dikatain lah bahasa Betawinya, nggak bakalan sukses kamu Ron kerja di perusahaan pada saat itu. Saya bilang, tunggu, nanti akan saya buktikan. Dan ternyata langsung pada saat itu Allah memberikan saya rezeki yang berlimpah. Saya beli motor, saya bisa nikah, saya bisa punya mobil, punya kontrakan. Saya bawa orang, saya tuntun tuh orang yang kerja di pabrik katanya nggak sukses. Tuh Allah memberikan kesuksesan pada diri saya dan keluarga saya. Allah maha tahu, saya bilang. Tetapi dia, orang yang bicara seperti itu, mohon maaf, malah di bawah rata-rata daripada kehidupan saya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa inilah sesuatu yang jolim itu menurut kita enggak baik, tapi menurut Allah itu baik. Kalau kata Allah itu kunnya benar untuk kita, maka kita terima. Jangan sekali-kali kita tidak menerima apa yang Allah telah berikan. Karena semua yang diberikan oleh Allah semua adalah baik untuk Allah, untuk kita. Cuman kitanya pada saat diberikan atau dites dengan kejoliman itu sendiri, pada saat itu kita tidak berpikir positif. Coba kita berpikir positif, maka Allah akan mengganti sesuatunya itu dengan yang lebih dan lebih lagi kita inginkan. Itu. Makanya nanti apabila kita merasa jolimi atau kita diomongin segala macam, kita berpikir positif. Ini Allah ngasih rezeki saya yang akan berlipat dari orang ini. Kalau bisa ya Allah turunkan terus, ini nggak apa-apa, karena engkau akan memberikan dan mengganti yang lebih. Karena sesuatunya engkau ya Allah memberikan itu yang terbaik buat saya. Nggak ada yang terburuk, pasti baik buat saya. Gitu. Itu tambahan dari saya, mungkin agak gimana gitu ya, semangat karena ya pengalaman saya yang akan menjadikan bahwa anak-anak saya pun akan merasakan hal seperti itu yang telah saya alami. Jadikan sesuatunya itu positif. Gitu Kang Riji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, 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 dahsyat. Wah, ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Kalau itu maha, 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 maha segala-galanya. Yang memiliki keadilan yang sangat luar biasa. Jadi ya itu aja. Terima kasih Bunda Mustika, Bang Roni memberikan sebuah masukan dan menjadi inspirasi buat kita semua. Adakah yang lain? Satu lagi boleh? Atau mau segera dipraktekkan? Nah ini Dan di Mas Antoni ini udah bahasanya bahasa magnet rezeki banget nih. ya udah kelihatan barusan Jadi ya. Mas Antoni ini tuh yang memang ikut kelasnya Kang Yoga untuk pejuang Facebook Monet, Kang Gun. Jadi dari Facebook itu Ah, kan bisa monetisasi menjadi dolar. Nah, jadi beliau itu malah jadi alhamdulillahnya materi magnet rezekinya masuk gitu. Karena di situ ada materi magnet rezeki yang saya berikan juga gitu. Itu saya kesini melalui jalan Bang Toji, kemudian perlahan mengikuti dan memahami jejak Bu Fitri. Saya yang semula berambisi untuk Monet, jadi awalnya ambisi banget untuk Monet, sekarang hampir tidak lagi peduli katanya. Dan salah satu murid yang memang saat ini justru malah gak berkembang dan memilih selalu mengikuti jejak Kang Yoga. Dan ikhlas adalah logika saya, sementara ambisi melumpuhkan logika. Apapun realitanya, wow keren saja responnya. Bahasanya wih udah magnet dahsyat. rezeki ya. Luar biasa, dahsyat, dahsyat, Keren. dahsyat. Jadi udah Luar nggak biasa. memikirkan ini jadi uang apa enggak nih Facebooknya gitu kan, udah tidak berambisi gitu untuk itu, tapi ya wow keren aja gitu. Dahsyat. Oke, luar biasa Itulah ya. yang sudah bisa mempraktekkan ilmu mana rezeki begitu ya Kang Bud ya. Iya, dari mulai bahasa gitu, Hidupnya pemikirannya. juga bisa bahagia terus ya, Iya, ringan, bahagia terus. bahagia gitu. Ya Iya. meskipun tadi Bang Sahroni saya ini juga terinspirasi ketika ada orang yang dizolimi itu justru momentum kita untuk berdoa yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya karena orang yang dizolimi itu ya dikabulkan gitu doanya. Makanya doanya harus yang baik-baik. Kalau nggak sanggup mendoakan orang yang terzolimi ya doakan kita sendiri juga nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan saya itu, oh ya Allah berikan rezeki yang berkah melimpah gitu. Pada saat kita dizolimi itu momentum ya Kang Gun ya. Oh, Gitu. sangat-sangat. Dan itu doanya mustajab doa gitu. Doanya Mustajab. Semoga mustajab karena orang-orang yang pasti. para lu apa tuh di Bang Toji? Semoga Semoga orang-orang dan orang-orang para dan para mantan yang sudah saya zolimi pada belajar monitor juga. Ayo ajak saja. Kebetulan nanti ada SHMR ya. ya, Dipersilahkan. riset lagi, Dahsyat. riset lagi, riset lagi ya Revisi Pak. lagi. Visi terbaik itu bukan ikut sendiri, tapi visi terbaik itu bawa orang aja untuk jadi magnet Gitu. rezeki. Yang Iya. Dahsyat nih. Oke, Kang Gun gimana nih? Kita masih akan buka. Wah hebat, punya Oke. mantan. Mantan apa dulu nih? Mantan yang mungkin mantan bekerja gitu ya. Mantan Eh, mantan teman kerja. iya, berarti punya mantan. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini ada mantan itu singkatan menurut saya. Makin mantap aja. Ah, sip, Oke, Ibu, silakan. boleh. Kak Inong. Oh, dari Kak Inong. Mangga Kak Inong. Oh, ada. Oh, Kak Inong monggo, monggo, mau tuh. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Malam warahmatullahi saya wabarakatuh. menyimak pembicaraan hari ini keren banget tentang yang dizolimi. Jadi memang untuk bisa mendoakan, untuk bisa menerima itu butuh latihan yang kencang ya, butuh benar-benar effort kuat, terutama menurunkan garis kebenaran ya, bahwa kita walaupun kita tahu kita lah yang dizolimi, tapi tak apa kalau kita mengakui, karena semua persoalan dimulai dari saya yang benar, orang lain yang salah. Nah, semua solusinya, dan ternyata solusinya adalah sayalah yang belum benar, dan saya akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya begitu kan. Nah, tentang mensikapi ketika dizolimi. Ini ketika dizolimi ya, saya pernah di titik terendah gitu. Jadi mungkin saya bilang saya tuh dicuci sama Allah ketika saya umroh.
dicuci habis itu beneran. Sampai Breaking news, ya. dahsyat ya di Ramadan, Masya Allah. Dan saya nggak paham itu, saya entah lugu, entah apa ya, saya nggak paham saya itu dizolimi begitulah. Jadi ketika semua jamaah, saya leader, ketika jamaah menunjuk-nunjuk saya ya, mungkin yang pernah berhubungan dengan itu ada aja memang kondisi yang walaupun sudah dikondisikan sebaik mungkin, tetap ada yang miss ya. Nah, jadi ternyata saya tuh memang seperti ya udah begitu jalannya lah, saya terima. Saya terima bahkan sampai pulang saya masih sangat manis dengan pemilik travel. Masih sangat manis. Ternyata kan di travel itu kan ada pantauan ya, mereka punya grup. Semua mengkhawatirkan saya pada saat itu, tapi saya kan nggak tahu, pulang dengan manis ya, masih senyum. Keluarga saya mulai paham nih, mulai tahu nih, tapi karena dilihat saya manis-manis aja, nggak ada yang berani nanya gitu. Sampai eh, saya masih pokoknya kita masih ketemu, masih happy. Itu di hari-hari 1-2 ketibaan di daerah di Indonesia. Ujung-ujung entah kenapa kebuka ya. Akhirnya saya dianggap saya berdua, saya punya soulmate ya, bestie. Kita mau kondisi apapun kita berdua, saya dengan namanya Bu Ros. Jadi ternyata saya dibilang kami berdua itu bukanlah orang baik gitu kan. Nah, saya jadi ketawa, kami ketawa bukannya marah. Wih, ternyata selama ini kita GR ya Bu Ros ya. Kita pikir kita udah baik, ternyata kita masih dianggap belum baik gitu. Nah, kalau dilihat dari perjuangan, dari pengorbanan lah, kalau bukan kita mau mengungkit ya, apa yang saya alami di sana, itu Masya Allah, nggak tahu bilang lagi. Tapi ketika dibilang saya dan teman saya itu bukan orang baik, saya dan Bu Ros ketawa. Bukan lagi marah, nggak ada lagi, tidak ada lagi di angka marah itu tidak ada lagi. Jadi kawan-kawan pada bingung, kok ketawa gitu. Ya iya, udah nggak tahu mau bilang lagi bahwa inilah yang harus saya terima karena kami merasa sudah melakukan terbaik, tapi sampai di sini, sampai ke Indonesia kembali, kami dianggap orang yang tidak baik. Jadi harus ketawa. Iya, ini udah nggak tahu mau bilang apa lagi. Artinya ya udah, wah, aku harus terima loh. Dan ternyata aku bukan orang baik gitu. Nah, jadi cerminan lagi kayak tadi kata Bu Teh Fitri. Ini juga cermin ajaib kan? Apapun yang orang bilang itu cermin ajaib buat kita. Nah, jadi bisa jadi mungkin saya menganggap di pemilik travel saya orang baik, ternyata ada pihak lain kan yang menganggap saya belum baik kan. Makanya kita jangan fokus ke orang yang menganggap kita tidak baik tadi. Kok aku tuh baik loh dengan dia, tapi kenapa aku tidak dikatakan saya baik? Bisa jadi kita punya salah dan dosa sama orang lain, Allah menyampaikannya melalui dia. Makanya tidak perlu mencari yang mana ya salah saya, nggak perlu. Pasti ada salah. Jadi terima aja. Kata Allah, Allah itu maha baiknya begini loh. Kenapa Allah kasih persoalan? Agar Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, betul ya? Nah, itulah maksudnya kenapa Allah mengampuni kita secepat itu, supaya Allah tidak menunggunya di hari akhirat nanti. Jangan menunggu masa hari perhitungan, jangan menunggu hari pembalasan. Allah akan bayar cash. Nah, maha baiknya Allah seperti itu. Makanya kita lagi-lagi sholat taubat. Supaya per hari, insya Allah Allah sudah ampuni dosa kita. Namanya juga usaha ya. Dan kita husnuzon billahnya harus tinggi kalau untuk yang ini ya. Nah, jadi mungkin Kak Eno kan pantang nggak ngomong ya Kang ya. Jadi Kak Eno tetap harus nyampaikan gitu lah ya kan. Saya divisi penambahan. Nah, jadi jadi sekali lagi memang kita harus terima bungkus permen ya bahasanya ya. Karena itu nggak lama. Jadi bersabarlah. Seperti kita menerima paketan dari apa namanya dari kargo-kargo gitu. Setelah kita terima paketan kita nggak mau lama kan, pasti mau buka langsung bungkusnya dan buang jauh-jauh itu bungkus, terima hadiahnya. Nah, Allah bilang bersabar saja. Makanya ketika ada musibah kita harus bersyukur, ketika ada nikmat juga bersyukur. Kenapa harus bersyukur di saat musibah? Kan ada ayat bilang kan, bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Makanya setiap kondisi ayo kita syukuri. Demikian saja Teh Fitri, Kang
Kang Triji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Warahmatullahi dahsyat ya. wabarakatuh. Jadi pembelajaran buat kita semua. Alhamdulillah Teh. Sudah waktu 21.32 Oh, ya. lebih ya? Udah. Oh nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya menyampaikan 21.32 saja. Oke, baik. Ayah Bunda, Apa-apa, Kang. Teteh. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya ketika kita dizolimi orang lain, kita harus banyak evaluasi diri untuk bercermin bahwa ketika kita dizolimi, ada andil kesalahan kita di dalamnya, kita masih harus bercermin. Barangkali kita pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Dan yang kedua, doakanlah kemuliaan untuk orang-orang yang menzolimi kita. Tapi jika itu tidak sanggup kita lakukan, ya doakan agar orang yang zolim tersebut sibuk dengan orang zolim yang lainnya agar kita terbebas dari mereka dan selamat. Dan tentunya ketika kita dizolimi, momentum yang terbaik bagi kita untuk berdoa, yang terbaik untuk diri kita bisa, untuk orang lain bisa, asal doanya yang baik-baik. Tapi baiknya ya doa yang baik-baik saja, karena doa orang yang zolim itu dikabulkan oleh Allah. Gitu, Kang Gun. Nah, jadi apapun kondisinya, wow keren aja responnya. Oke. Terima kasih Teh Fitri sudah membuat kesimpulan. Mudah-mudahan Ayah Bunda bisa mempraktekkan dan menjadi sebuah inspirasi buat kita untuk jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah sudah di penghujung waktu, kita beristighfar 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi